Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Saat ini saya akan mencoba membahas beberapa contoh-contoh soal ya, matematika dasar IPA yang saya ambil dari UMPTN ya. Matematika dasar IPA ya. Jurusan IPA ya, mengenai fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat ini bagaimana sih contoh-contoh soalnya ini ya. Soal-soal UMPTN itu seperti apa gitu ya penyelesaiannya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita langsung aja ya. Nomor 1 contoh soal saya ambil dari UMPTN tahun 90 nih. Ya. Diketahui garis melalui titik 0,0 memotong parabola ini di titik A dan B. Gitu ya. Ya. Tergambar gak? Ya. Jadi ada garisnya itu melalui titik 0,0. Kemudian garis itu juga memotong parabola di dua titik gitu ya. Nah, jika OA sama dengan AB gitu kan. Jadi ini clue-nya nih. Maka himpunan persamaan garis OB itu apa gitu ya. Persamaan garis ini mempunyai persamaan apa gitu ya. Persamaan Y sama dengan berapa gitu kan. Itu pertanyaannya ya. Oke, kita buat dulu nih grafik nih supaya kita tergambar gitu ya. Terlihat gitu. Ilustrasinya seperti apa. Untuk menggambar kurva parabola ini nggak usah bagus-bagus banget gitu. Yang penting sketnya aja seperti apa sih gitu ya. Ya paling nggak titik potong dengan sumbu X-nya aja nih. Sama A-nya ini 1 ya. A itu berarti parabolanya terbukanya ke atas. Ya, titik potong dengan sumbu X-nya kita tentukan. Oh, ternyata dia memotong sumbu X di dua titik, yaitu min 6,0 dan min 3,0. Kita gambar seperti ini. Ya, ini sketch aja. Ya, karena A-nya itu 1 lebih dari 0, maka lihat kurvanya terbuka ke atas. Titik potongnya min 6, min 3. Kemudian kalau X-nya 0, ini dia C-nya ini 18. Berarti dia memotong di sumbu Y 0,18 jauh ya. Di atas. Kemudian garis ini melalui titik 0,0 memotong kurva di dua titik, yaitu titik A dan B. Ini hanya ilustrasi ya. Nanti hasilnya mungkin bisa seperti ini, miring ke kiri gini ya. Tapi kayaknya nggak mungkin ya. Karena di sini ada clue nih. OA sama dengan AB kayaknya kalau miringnya ke kiri itu nggak akan bisa nih ya. Ya, panjangan yang AB-nya ini daripada OA-nya. Makanya saya ilustrasikan seperti ini dulu gitu ya. Itu. Toh kalau nanti hasilnya miring ke kiri ya nggak apa-apa. Itu ya. Nah ini saya umpamakan nih. Garis ini saya umpamakan punya persamaan Y sama dengan MX. Yang persamaan garis itu kan persamaannya Y sama dengan MX plus C. Ya, karena dia melalui 0,0 maka C-nya 0. Kan begitu. Nah, sesudah itu dia memotong AB, memotong kurva di titik A dan B. Ya, berarti dia memotong kurva ini di dua titik. Kita substitusikan gitu ya. Jadi kurva parabola dengan garis yang belum kita ketahui persamaannya, kita umpamakan Y sama dengan MX, kita substitusi. Seperti ini ya. Nah, dari sini ada clue panjang OA ini sama dengan panjang AB. Itu ya. Nah, ini kan harusnya pakai rumus jarak ya. Rumus jarak nih OA itu kan akar ya, X1 min 0 kuadrat plus Y1 min 0 kuadrat gitu ya. Tapi ini saya proyeksikan aja nih. Titik A ini ke sumbu X gitu ya.
Dan sumbu Y juga boleh. Tapi karena di sini X, saya proyeksikan ke sumbu X sehingga lebih mudah perhitungannya gitu ya. Apabila OA sama dengan AB, ya karena ini bentuknya garis lurus, maka panjang proyeksinya juga sama ya, perbandingannya ya. Panjang dari O ke A aksen misalkan di sini. Ini akan sama juga panjang dari A aksen ke B aksen di sini. Ya, perbandingannya akan sama. Gitu ya. Kalau sini 1:1, ya ini pasti akan 1:1. Ya, ya, sehingga kita hitung hanya X-nya aja nih. X1 min 0. Ya, ini X1 ya sini ya. X1 min 0 sama dengan X2 min X1 di sini. Gitu ya. Sehingga dari sini kita dapatkan X2-nya. X2-nya sama dengan 2 kali X min X1 ya. Setelah ini, di sini kita punya nilai 18 ini ya. 18 ini kan didapat dari X1 kali X2 ya. 18 per 1. Itu. Ya ini kaliin aja ya. X1 kali X2 nilainya 18. Sehingga X2-nya kita ganti dengan 2X1. Bisa kan? Berarti 2X1 kuadratnya 18. X1 kuadratnya 9. Sehingga X1-nya plus minus 3. Kalau X1-nya 3, berarti kan X2-nya 2 kalinya. Dari sini ya. Sehingga X2-nya 6 atau X2-nya min 6. Nah ini X1 tambah X2 kan dapat 9 dengan min 9. Nah X1 tambah X2 sendiri kan M min 9. Gitu ya. Ini dapat deh M-nya nanti. Nih, X1 tambah X2 kan min B per A nih. Nilainya kan M-9, berarti M-9 itu yang pertama adalah 9. Yang kedua, M-9 itu sama dengan min 9 nih. Tambahin aja nih. Ya kan? Dapat deh M-nya. M-nya 18 dari sini. Atau yang dari sini M-nya 0. Sehingga M-nya ketemu, ya bersamaan garisnya ketemu nih. Y sama dengan 0. Atau Y sama dengan 18X. Gitu ya. Yang ini ya. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, berarti garisnya ini enggak begini nih ya. Yang pertama adalah sumbu X. Y sama dengan 0 ini ya. Yang kedua Y sama dengan 18X itu kesini. Ini miringnya terlalu tinggi gitu ya. Nanti dia perpotongan di sini nih, di atas. Nah, gitu berarti ilustrasinya ini memang benar salah, ini kan hanya ilustrasi, nggak apa-apa. Ya, sampai sini mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Sudah bisa dipahami. Ya, kita ikutin soal aja. Kalau saya katakan untuk mengerjakan soal ini, kita ikutin aja soalnya dulu gitu. Alurnya, ceritanya bagaimana gitu. Ya baik, kita langsung ambil contoh soal yang berikutnya. Saya ambil dari UMPTN 93 nih. Ya, jika 9 pangkat X min 1 sama dengan 1/3 pangkat 4X min 1. Maka Fy sama dengan Y kuadrat plus 2XY plus 4X kuadrat mempunyai nilai minimum. Ya, dari UMPTN 93 ini. Ini yang ditanya. Ini mengandung X dan Y. Tentunya X ini adalah penyelesaian dari persamaan ini. Gitu. Ya berarti kita harus menyelesaikan dulu persamaannya ini. 9 dengan 1/3 ini kan sama-sama 3 pangkat gitu kan. Kita ubah 3 pangkat 2 ya 9 ya. Terus dikali X min 1 ini pangkatnya. Ya, pangkat ini sini. Nah, kalau 1/3 itu kan berarti 3 pangkat minus 1. Ya, berarti langsung aja 3-nya kita abaikan, kita lihat pangkatnya aja gitu ya. Kita kalikan pangkatnya berarti 2X min 2 sama dengan min 4X plus 1 ya. Kan minnya ke sini, min kali min plus. Dari sini berarti 6X sama dengan 3. Sehingga X-nya sama dengan setengah.
Setelah setengah ini, masukkan setengahnya ke sini, persamaan FY ini. Masukkan nilai X-nya setengah, didapat FY sama dengan Y kuadrat plus Y plus 1. Nilai minimum berarti langsung aja rumusnya D per min 4A. Didapat hasilnya min 3 per min 4. 3 per 4 yang ini ya. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya, dipahami. Soal seperti ini. Kita lanjut soal berikutnya. Jumlah absis dari titik-titik potong antara grafik fungsi linier dan grafik fungsi parabola. Nah, ini soal UMPTN tahun 94 nih, saya ambil. Jumlah absisnya, absis itu adalah X-nya. Ya kan? Tapi absisnya absis titik-titik potong. Gitu. Berarti ini kan titik potong nih. Ini memotong di 2 titik nih. Ya, kita lihat dulu, kita substitusikan dia memotong di 2 titik apa enggak gitu ya. Tapi nggak perlu sih ya. Ini ditanya jumlah absisnya gitu kan. Berarti substitusikan aja. Didapat nih kan X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan X min 3. Didapat X kuadrat min 5X plus 6. Ya kalau jumlah absisnya kan langsung nih. Bisa min B per A. 5. Ya. Ya kan? Min B per A. 5. Nah kira-kira seperti itu. Ya, soal berikutnya. Soal berikutnya ini dari UMPTN tahun 95 saya ambil. Pertanyaannya adalah jarak kedua titik potong parabola dengan sumbu X adalah 5. Apa maksudnya? Ini ada yang bingung memang. Jarak kedua titik potong parabola dengan sumbu X. Jadi kalau ada parabola memotong sumbu X di 2 titik, itu misalkan di titik 1 sama dengan 6, itu jaraknya berapa? Jaraknya adalah 6 min 1. Jaraknya 5 gitu maksudnya. Ya. Nah, berarti kan 5 itu jarak itu didapat dari 6 min 1 ya. Artinya X2 min X1 kan gitu ya. Berarti kan ini selisih. Ya. Selisih. Oke. Jawab. X1 min X2 ini 5 ya. Ya, jadi ada parabola memotong sumbu X di 2 titik. Jaraknya ini antara X1 dengan X2 itu 5 ya. Jaraknya ya berarti X1 min X2 gitu ya. 5. Jarak, rumus jarak adalah akar D per A. Akar D per A ini 5. Langsung aja karena A-nya 1 ya. Langsung akar dari B kuadrat min 4AC. B kuadratnya adalah P kuadrat gitu kan. B kuadrat min 4AC ini akarnya hilang menjadi 5 kuadrat ya. Di sini B kuadratnya sama dengan P ya. P kuadrat min 4 kali 1 kali 24 di sini C-nya. Berarti P kuadratnya dapat nih 96 ditambah 25. 121 ya. Berarti nilai P-nya ya ini yang ditanya ya. Akarnya dari 121 plus minus tapi ya. Plus minus akar 120 plus minus 11. Ini ya. Nah, gitu ya. Caranya membaca soal, dimengerti dulu. Jangan langsung terus bingung. Bingung. Gitu ya. Oke, baik lanjut. Soal berikutnya. Ini saya ambil dari UMPTN tahun 96 nih. Garis Y sama dengan AX plus B diketahui memotong parabola di 2 titik nih ya. Jika X1 plus X2. Hati-hati nih. X1 plus X2 ini adalah titik potong ya. Titik potong antara garis dengan kurva. Gitu ya. Jadi ini X1 plus X2 ini hasil substitusi. Maka nilai A dan B adalah, nah ini pertanyaannya A-nya dan B yang berapa? Kita substitusikan dulu nih, ya kan? 2x kuadrat plus 5 sama dengan AX plus B. Jadi kita ubah ruas kanannya menjadi 0. Dapat nih,
X1 plus X2-nya min B per A. Berarti A per 2 ya. X1 plus X2-nya A per 2 sama dengan 4. Berarti A-nya dapat 8 nih. Kemudian X1, X2-nya ini C per A. C-nya ini ya, 5 min B ya. 5 min B per 2. Gitu kan? Sama dengan 3. Dari sini dapat nih 5 min B, 6. Berarti B-nya dapat min 1. Berarti 8 min 1. Ini ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Baik, sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan ke fungsi kuadrat yang kedua ya. Dari soal matematika dasar IPA, mudah-mudahan bisa saya lanjutkan lagi, saya unggah videonya lagi. Sampai sini mudah-mudahan bisa dimengerti. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.